Timnas Indonesia tengah bersiap menjalani putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sejumlah mata tertuju terhadap Patrick Kluivert tentang bagaimana meningkatkan gaya dobrak dan kekurangan yang ada di dalam skuad Garuda. Sebagaimana kita ketahui bahwa Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang berada di Timur Tengah, yang artinya mereka mempunyai fisik-fisik dan strategi kotor maupun hal-hal yang sedikit kontroversi. Oleh karena itu, Timnas Indonesia harus selalu siaga dan waspada terhadap apapun kecurangan maupun tindakan kontroversi yang dilakukan oleh mereka. Dan solusi satu-satunya agar terhindar dari tindakan kontroversi tersebut adalah mencetak gol sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Dengan cara yang seperti ini, kita yakin bahwa Timnas mau dicurangin sekalipun, bakal tidak berpengaruh pada hasil akhir. Itulah mengapa Timnas Indonesia dibutuhkan yang namanya pemain naturalisasi tambahan. Ada beberapa nama yang menunjukkan bahwa pemain-pemain tersebut sedang melakukan keputusan yang matang untuk membela Timnas Indonesia. Sudah banyak sekali rumor-rumor yang menjadi opsi tambahan skuad Garuda di ronde keempat mendatang. Membaca dari laga terakhir putaran ketiga grup C, Timnas Indonesia masih banyak sekali kekurangan, terutama pada segi komunikasi maupun taktik ataupun dalam segi pemain itu sendiri. Jadi, Kluivert dan kawan-kawan masih perlu banyak evaluasi tersendiri dalam memperbaiki skuad Garuda di ronde keempat mendatang. Dilansir dari beberapa media, Timnas Indonesia sudah sedikit lagi memproses 3 calon pemain Timnas Indonesia yang katanya dirumorkan resmi bakal bergabung di ronde keempat nanti. Pemain ini sepertinya sangat dibutuhkan untuk menghadapi tim-tim kawasan Timur Tengah. Berikut ini pemain Timnas Indonesia yang sedikit lagi akan resmi menjadi warga negara Indonesia. Mari kita bahas. Yang pertama ada Jairo Riedewald. Nama Jairo Riedewald belakangan ini menjadi sorotan hangat di dunia sepak bola Indonesia, karena PSSI resmi mengusahakan proses naturalisasinya, agar bisa membela Timnas Indonesia. Jairo, yang lahir dan tumbuh di Belanda, memang sudah memiliki pengalaman cukup mentereng sebagai pemain profesional di Eropa, terutama di klub-klub besar seperti Ajax Amsterdam dan Crystal Palace di Liga Inggris. Menariknya, meskipun ia pernah mengenakan seragam Timnas Belanda senior sebanyak 3 kali, FIFA mengizinkan perpindahan federasi karena penampilannya itu terjadi sebelum usianya menginjak 21 tahun. Jadi, ia masih memenuhi syarat untuk membela negara lain, dalam hal ini Indonesia, yang memiliki garis keturunan dari neneknya yang berasal dari Ambon, Maluku. Jairo sendiri pernah mengunjungi Indonesia saat tur Ajax pada 2014, pengalaman yang meninggalkan kesan tersendiri bagi sang pemain. Saat ini, proses administrasi naturalisasi sedang digencarkan oleh PSSI dengan dukungan dari pelatih Timnas Patrick Kluivert, yang secara terbuka menyebut Jairo sebagai salah satu target utama dalam upaya memperkuat skuad Garuda. Kehadiran Jairo diharapkan bisa membawa pengaruh positif yang signifikan, terutama dalam mengisi posisi gelandang bertahan yang sangat vital dalam strategi permainan modern. Keahliannya mengatur ritme permainan, membaca situasi di lapangan, dan kemampuan bertahan yang solid membuatnya sangat cocok menjadi sosok jangkar di lini tengah Timnas. Jika proses naturalisasinya berjalan lancar, kehadiran Jairo akan menjadi angin segar bagi sepak bola Indonesia yang sedang berusaha bangkit dan menembus kompetisi internasional dengan prestasi lebih baik. Publik pun semakin penasaran, apakah pemain berdarah Ambon ini akan menjadi kunci sukses Timnas Indonesia dalam menghadapi tantangan berat di turnamen-turnamen besar mendatang. Yang pasti, cerita Jairo Riedewald bukan sekadar soal transfer pemain, tapi juga simbol harapan dan kebanggaan bagi bangsa yang ingin terus maju di dunia sepak bola internasional. Yang kedua ada Ian Maatsen. Ian Maatsen adalah pemain muda bertalenta yang kini tengah menjadi sorotan dunia sepak bola Indonesia, yang saat ini sedang dalam proses naturalisasi yang digencarkan oleh PSSI agar dapat memperkuat Timnas Indonesia. Berasal dari keturunan campuran yang memiliki hubungan erat dengan Indonesia, Ian menunjukkan potensi besar lewat kemampuan teknisnya yang mumpuni dan visi bermain yang tajam. Meskipun saat ini ia masih berstatus warga negara asing, PSSI bersama pelatih dan manajemen Timnas sudah mulai mengurus dokumen administrasi agar Ian segera dapat resmi menjadi warga negara Indonesia. Proses naturalisasi ini merupakan bagian dari strategi PSSI dalam memperkuat skuad Garuda dengan memasukkan talenta-talenta terbaik, khususnya yang memiliki ikatan darah atau hubungan keluarga dengan Indonesia.
Kehadiran Ian diprediksi akan membawa warna baru di lini tengah atau depan, mengingat skill dan pengalaman yang sudah dimilikinya di level klub internasional. Pelatih timnas pun tak segan mengungkapkan optimismenya terhadap kemungkinan besar Ian bisa menjadi bagian dari skuad inti yang akan berlaga di berbagai kompetisi besar. Dengan langkah ini, bukan hanya kualitas permainan yang diharapkan meningkat, tapi juga semangat juang dan kebanggaan untuk mengangkat prestasi sepak bola Indonesia di kancah internasional. Meski proses administrasi tidak selalu mulus, antusiasme dari para penggemar sepak bola tanah air sangat besar menanti momen Ian Maatsen resmi mengenakan seragam Garuda. Apakah langkah ini akan menjadi titik balik penting bagi perkembangan timnas Indonesia? Waktu akan menjawab. Dan publik pun semakin penasaran menyaksikan perjalanan karir Ian yang penuh harapan dan janji cerah bagi masa depan sepak bola Indonesia. Terakhir ada Tijs Dallinga. Ada yang tahu? Tijs Dallinga tengah menjadi sorotan hangat di dunia sepak bola Indonesia karena kabar bahwa PSSI sedang memproses naturalisasi pemain ini agar segera bisa memperkuat timnas Indonesia. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak Dallinga atau keluarganya terkait darah keturunan Indonesia, beberapa sumber menyebutkan bahwa marga Dallinga pernah tinggal di Tanjung Priok pada tahun 1950, yang membuka kemungkinan kuat adanya hubungan keluarga dengan tanah air. Jika benar kabar ini, tentu menjadi berita menggembirakan bagi penggemar sepak bola Indonesia, karena Dallinga dikenal sebagai striker yang cukup produktif dan memiliki insting gol yang tajam di lini depan. Proses naturalisasi ini diharapkan akan memberikan suntikan tenaga baru dan memperkaya pilihan pelatih timnas dalam membangun skuad yang lebih kompetitif di kancah internasional. Selain kualitas permainannya yang mumpuni, kehadiran Tijs diharapkan bisa memberikan energi positif dan motivasi bagi pemain lain dalam skuad, serta menambah kedalaman di lini serang. Meskipun proses administrasi seringkali penuh tantangan, optimisme tinggi terus membara dari para penggemar dan pihak PSSI sendiri agar langkah ini bisa berjalan mulus. Dengan gaya permainan yang agresif dan tajam, Dallinga diprediksi bisa menjadi aset berharga untuk membawa timnas Indonesia melaju lebih jauh di berbagai turnamen internasional. Tentunya, publik sepak bola tanah air sangat menantikan kepastian dan momen saat Tijs resmi mengenakan jersey merah putih. Sebuah momen yang penuh harapan sekaligus rasa penasaran akan dampak positif yang bisa dibawanya bagi masa depan sepak bola nasional.